A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Mohon maaf sekali pada acara pengajian hari ini saya tidak bisa teriak-teriak ya, karena memang sudah lemes. Jadi kita naik dari base camp itu jam 7. Saya sendiri sampai tempat ini jam 11 malam. Itu berapa jam? 13 jam lebih. Kalau nggak malu sudah nangis tadi malam. Kelelahannya sudah mencapai titik kulminasi. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita bertemu, bersua, beranjang sana untuk menuntut ilmu di tempat yang insya Allah sangat indah sekali. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan seruan tauhid dari Gunung Lawu, saya ingin sampaikan beberapa hal bahwa ini merupakan volcano ngaji yang keempat. Yang pertama di Gunung Merapi, yang kedua di Gunung Merapi sisi yang lain, kemudian yang ketiga di Gunung Ungaran. Nah, di sesi-sesi yang sebelumnya itu kita sudah menyampaikan materi berkaitan dengan pendakian gunung. Ada sunnah-sunnah di gunung, ada mengatasi gangguan gaib di gunung. Itu. Tetapi pada prakteknya Ana melihat sebagian antum masih jarang yang mempraktekkan sunnah-sunnah di gunung ini. Di antara sunnah di gunung yang hanya bisa dilakukan di gunung adalah mengumandangkan azan di gunung. Sunnah mengumandangkan azan di gunung bisa nggak dilakukan kalau tidak di gunung? Bisa nggak? Allah Subhanahu wa taala merasa bangga dengan seorang penggembala di waktu datang sholat, dia mengumandangkan adzan di gunung dan sholat di gunung. Bisa nggak kita mengumandangkan adzan di gunung tanpa kita naik gunung? Nggak bisa toh? Iya, jadi supaya pendakian kita ini antum setiap kali ditanya, "Iki jari ning gununge golek apa?" Awake loro kabeh. Setelah itu 3 hari kudu gecel terus. Yang dicari apa? Itu rata-rata enggak punya jawaban. Malah gawe puisi. Seandainya jurang-jurang di gunung bisa memantulkan suara hatiku, aku bisa menjawab pertanyaanmu. Pret, satu lagi. Jawab yang tegas, pendekar kok ora tegas. Ya, dengan kita melakukan pendakian itu, kita bisa melakukan banyak sunnah, di antaranya mengumandangkan azan di gunung. Kemudian mengusap alas kaki. Siapa yang kemarin wudhu tidak melepas sepatunya tapi cukup diusap sepatunya? Tuh bang, banyak banget bang, pilih salah 2 apa salah 4. Sebagian itu masih melepas sepatu dikumbah sikile. Itu kan pemborosan air. Padahal ada sunnah berupa mengusap alas kaki. Dan mengusap alas kaki ini wallahu a'lam ya, yang saya tahu satu-satunya masalah fikih yang dimasukkan ke dalam pembahasan akidah. Kenapa? Karena ahli sunnati wal jamaah semua berijma tentang pensyariatan mengusap alas kaki, kecuali orang-orang Syiah. Jadi yang mengingkari mengusap alas kaki itu hanya orang-orang ahli bid'ah saja. Caranya bagaimana? Wudhu seperti biasa, kemudian sepatu tidak usah dilepas, cukup diusap bagian atasnya, seret-seret gitu. Berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuf aula bil mashihi minal a'la." Seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Kenapa begitu? Karena menurut akal yang kotor itu bawah apa atas? Bawah. Pak telek. Tidak lemah. Tapi karena agama ini bukan akal, yang diusap bagian atas sepatu. Itu sunnah loh itu. Kita bisa lakukan di gunung. Berikutnya juga ini materi lama, materi vulkano kedua barangkali. Atau pertama. Berwudu dengan menggunakan air 1 mut. Air 1 mut itu 1 cangkir ini kira-kira. Aqua gelas itu. Iya. Ora kok ning gunung glogak kancane ngelak kok banyune dintek iki. Itu juga salah satu sunnah yang notabene jarang kita lakukan di daratan sana, bener nggak? Karena di sini air itu jumlahnya sangat sedikit. Kita berwudu dengan menggunakan air 1 mut.
Kemudian fikih tenda, fikih mendirikan tenda, tidak boleh ada lubang-lubang di bawah tenda. Karena ada keterangan dari para ulama, lubang-lubang tanah itu menjadi tempat tinggalnya jin. Kalau antum bangun tenda tanpa baca bismillah, barangkali itu rumahnya jin. Ya, dia marah. Balas dendam. Seperti itu. Tayamum juga merupakan salah satu sunnah yang bisa kita amalkan saat kita ada di gunung. Jadi supaya pendakian kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyari apa? Nyari puncak, nyari view. Tapi yang lebih penting dari itu adalah supaya pendakian kita itu bernilai ibadah. Jadi Vulcano 1, 2, 3 itu merupakan teori, prakteknya ada di Vulcano 4 gitu. Jadi setelah ini teman-teman nanti bisa dipraktekkan sunnah-sunnah itu. Nanti bisa di murojaah lagi materi tentang sunnah-sunnah di gunung. Sudah ada videonya di YouTube itu. Kemudian berikutnya kita akan menyampaikan pembahasan yang menurut sebagian ini pembahasan yang sangat dasar sekali, tapi tidak apa-apa. Karena dakwah tauhid itu selayaknya perlu untuk diulang-ulang terus. Bahkan para nabi itu menjelang akhir hayatnya, beliau senantiasa mendakwahkan dakwah tauhid. Ya, ma ta'buduna min ba'di. Para nabi mengatakan, wahai anakku, siapa yang akan engkau sembah? Siapa yang akan engkau ibadahi sepeninggal ayahmu? Itu wasiat terakhir dari para nabi. Maknanya dakwah tauhid ini perlu untuk diulang-ulang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama adalah tentang makna tauhid lughatan wastilahan. Secara bahasa tauhid itu terambil dari kata wahada yuwahidu. Artinya menunggalkan atau mengesakan. Itu jika ditinjau dari akar katanya. Adapun secara istilah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ifradullahi ta'ala bil ibadah, menunggalkan Allah, mengesakan Allah dengan ibadah. Dan berlepas diri dari kesyirikan serta berlepas diri dari para ahli syirik. Baru tauhid kita bisa sempurna. Nah, ibadah itu apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinah. Nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Segala hal yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, berupa ucapan, perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Itu disebut ibadah. Berdoa itu adalah intisari ibadah. Nah, di Gunung Lawu ini banyak sekali orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada para jin yang menghuni gunung ini. Dan jin-jin ini mereka tidak memiliki gunung, tidak ada jin penguasa gunung, nggak ada. Jin itu numpang hidup di gunung. Adapun yang memiliki hak otoritas, ini adalah malaikat penjaga gunung, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah pernah lewat satu hari yang engkau rasakan lebih berat daripada perang Uhud? Apakah ada hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Nabi mengatakan, iya ada. Satu hari yang saya rasakan lebih berat daripada perang Uhud. Padahal perang Uhud sudah kayak gitu. Nabi itu kena tombak rahangnya, gitu, sampai baju zirah yang beliau kenakan itu rantainya patah dan menusuk pipi beliau, sampai gigi beliau yang mulia copot. Kemudian darahnya beliau dihisap oleh Ali bin Abi Thalib untuk menghentikan kucuran darah. Itu dalam rangka apa itu? Membela dakwah tauhid. Kita baru digerenengi tetangga gara-gara nggak ikut sesajen sudah dengkulnya ngoplok. Antum kuat nanjak di sini, nggak kuat ngadepi omongan tetangga, malu-maluin itu. Ya.
Jalur tambak saja bisa dilewati kok omongan tetangga takut. Saya kalau nggak ikut apa ini namanya sedekah bumi itu saya takut ya. Padahal sudah sobo ke gunung mana-mana. Ya. Itu kata orang Jawa ora sumbut, ora sembodo. Jadi memegang dakwah tauhid ini juga harus punya prinsip, harus kuat, minta pertolongan kepada Allah. Dan yang tidak kalah penting, kita harus berteman, bersahabat karib dengan para muwahhidin, orang-orang ahli tauhid. Jangan berteman dengan pendaki klenik, apalagi nonton acara-acara YouTube. Waduh, saya kemarin di Cokro saya melihat pocong itu ndel gedes itu. Jangan percaya ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu ada rombongan pendaki 7 orang pengen mendaki Gunung Lawu, katanya karena bisikan gaib. Nanti kalau sudah sampai pos 4, ya para prajuritnya Prabu Brawijaya sudah akan menyambut kami katanya. Ngono ki ya dipercaya ki ya mangkat ya. Kenapa kita yang ahli tauhid tidak mangkat? Ya ketika mendengar seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna tauhid. Jadi harus mengesahkan Allah dengan peribadahan dan berlepas diri dengan kesyirikan serta para ahli syirik. Ya diajak sedekah laut jangan mau, diajak sedekah gunung jangan mau. Dikucilkan bumi Allah luas. Saya pernah disumbari ku nek gelem karo adat kebiasaan masyarakat di sini kayak kon urip neng lapangan kayak gitu. Saya tanya, siapa yang ngomong gitu suruh datang ke sini? Saya siap hidup di lapangan, tukokno lapangan nih. Saya bilang gitu. Malah untuk tanah berhektar-hektar. Tapi kan mereka ngomong turahlambe.com. Ketika berhadapan ya plentras. Kowe tes ngomong belum mboten kok. Jangan malah kita ahli tauhid yang plentras-plentus. Ahli tauhid kok plentras-plentus. Ya, para sahabat itu sampai taruhan nyawa untuk mempertahankan akidah. Nah itu tentang makna apa? Tauhid. Kemudian tauhid itu secara global ada 3. Tauhid rububiyah, terus apa lagi? Uluhiyah, terus asma wa sifat. Tauhid rububiyah kita meyakini bahwa Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu yang murba maseso mubah musi ing jagat. Yudabbiru kulal umur, yang mengatur segala urusan di dunia ini. Hatta daun-daun, debu-debu yang berterbangan itu di bawah kendali Allah. Allah yang memberi rizki kepada kita. Allah yang memberi rizki kita di daratan, Allah juga yang memberi rizki kita di gunung. Dan itu kadang tidak terencana sebelumnya. Semalam saya mampir di Brakseng, lah kok disuguh sampil. Padahal teman-temannya Mas Wibit yang berencana makan sampel ini malah kelenger neng pos 5 kan loh. Urung mangan aku malah sing wis mangan. Alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian uluhiyah yaitu kita mengesahkan Allah dengan ibadah. Semua peribadahan kita hanya untuk Allah, termasuk pasrah bongkoan. Jangan antum mengatakan waduh saya kalau nggak ada teman saya si fulan mungkin saya mati. Jangan begitu. Berarti ketawakalan kita kepada manusia, tawakal kita kepada Allah, pasrah bongkoan kita kepada Allah. Aku nek rene ngobati Pak Dokter iki wis ora urip. Enggak boleh. Karena semuanya hanya menjadi sarana. Adapun sang penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya meminta kepada Allah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan dalil. Kalau Allah menyebut dalam dalil nama Allah adalah Al-Ilah, maka kita meyakini nama Allah Al-Ilah. Nama Allah adalah As-Sami', maka kita meyakini. Jika tidak ada dalilnya kita tidak boleh meyakini, tidak boleh menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya dalil. Itu tentang definisi tauhid asma wa sifat. Termasuk penyimpangan yang paling laris di negeri kita yang menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat, dan itu nanti masuk ke pembahasan mukhalafat fit tauhid. Penyimpangan dalam tauhid adalah akidah, ideologi yang menyatakan Allah itu ada di mana-mana. Harusnya tadi saya tanya dulu Allah ada di mana, nanti jawabannya mesti beda-beda. Karena tauhid asma wa sifatnya belum beres. Kalau ditanya Allah di mana, kita jawabnya gimana? Allah ada di atas langit,
Allah ada di atas arsy. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, akidah yang mengatakan Allah di mana-mana itu akidah yang lebih kufur daripada akidahnya orang-orang Nasara. Kenapa begitu? Karena orang yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah ada di dalam dirimu, Allah ada di dalam dirimu. Allah ada di semua tempat. Allah ada di tempat-tempat najis. Allah ada di dalam diri orang soleh. Allah ada di dalam dirinya gendul. Tetapi orang Nasara dia hanya meyakini Allah itu menyatu dalam diri orang-orang soleh. Siapa? Maryam bintu Imran, kemudian Isa bin Maryam. Dia kan orang-orang soleh. Allah menyatu dalam diri orang-orang soleh. Itu keyakinan Nasara. Tapi kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah itu menyatu dengan diri para penjahat, para ahli maksiat, para ahli syirik, ahli kufur. Dan keyakinan itu lebih parah, lebih rusak daripada keyakinan orang-orang Nasara. Jadi mulai detik ini, mulai hari ini, teman-teman kalau ditanya, Aina Allah, di mana Allah, jawab dengan tegas, dengan kekuatan yang pasti dan kepastian yang kuat. Allahu fis sama, Allah ada di atas langit. Nabi juga begitu. Ada sahabat Nabi pernah menampar budaknya karena emosi kan, budaknya berbuat kesalahan, ditampar. Terus lalu budaknya ini mengatakan kepada majikannya, demi Allah saya akan mengadukan engkau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang menampar itu gemeter gitu. Waduh, gara-gara saya nampar budak saya diancam akan diadukan di hadapan Allah. Dia gemetar. Itu keimanan para sahabat. Kalau antum jadi majikan, nampar karyawan, nanti tak kandaki Gusti Allah, tampar lagi, blok, ngomong apa kowe kan gitu ya. Itu awake dhewe si gentol tadi ya. Akhlaknya pun masih belum Lalu sahabat ini lapor kepada Nabi, wahai Nabi, saya menampar budak saya, lalu saya diancam mau diadukan kepada Allah besok di hari akhirat. Bagaimana kalau sebagai tebusannya saya bebaskan budak ini? Kata Nabi, datangkan budak ini ke sini. Lalu si budak ini ditanya oleh Nabi, Aina Allah? Di mana Allah? Allahu fis sama. Man ana? Siapa saya ini? Anta Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Kata Nabi kepada sahabat, a'tidha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia seorang wanita yang beriman. Lihat, Nabi menjadikan barometer keimanan seseorang tatkala dia bisa menjawab Allah itu di atas langit. Jadi ini bukan masalah sepele ini. Ini masalah tauhid. A'zamu ma amarallahu bihi tauhid wa a'zamu ma naha anhu syirku. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitab Al-Usulul Thalathah. Hal pertama yang paling diperintahkan oleh Allah adalah tauhid, dan yang paling dilarang adalah kesyirikan. Itu tentang definisi tauhid. Yang kedua tentang urgensi dakwah tauhid. Kenapa kita dari Volcano 1, 2, 3, 4 itu senantiasa mengusung tema-tema tauhid? Karena dia itu sangat penting, sangat urgent. Di antara urgensi dakwah tauhid yang pertama adalah at-tauhidu min ajlihi khalaqallahu al-khalqa wa ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu. Karena dakwah tauhid ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk. Dunia dengan seluruh isinya ini diciptakan dalam rangka untuk merealisasikan tauhid. Para rasul diutus itu dalam rangka untuk merealisasikan tauhid. Kitab-kitab samawiyah diturunkan dari langit, Zabur, Injil, Al-Quran, itu dalam rangka untuk meninggikan kalimat tauhid. Jadi penting sekali. Dan satu kekeliruan juga dalam masalah tauhid ini saya cuplek ya, keyakinan sebagian orang bahwa dunia dengan seluruh isinya diciptakan karena ada Nur Muhammad. Ini keliru. Katanya Nur Muhammad itu dicipta dari Nurullah, dari cahaya Allah. Kemudian dari cahaya Muhammad ini diciptakanlah seluruh alam semesta. Ini hulu fi haqqin Nabi. Sikap yang ekstrim yang melampaui batas terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak benar dunia dan seluruh isinya diciptakan karena Nur Muhammad. Tapi yang benar, dunia dan seluruh isinya diciptakan dalam rangka untuk merealisasikan tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.
Apa makna ya'buduni? Ay yuwahhiduni, mentauhidkan aku. Termasuk kekeliruan juga adalah sebagian orang memahami tauhid dari A sampai Z itu isinya ruqyah saja. Keliru. Jadi ketika seseorang sudah menjadi peruqyah, seolah-olah dia sudah menjadi penegak tauhid. Jika kita membaca kitab tauhid, bahasan tentang ruqyah itu hanya setetes dari sekian banyak bahasan tauhid yang lainnya. Gitu. Jadi ada pembahasan tentang riya, ada menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyembelih untuk selain Allah itu macam-macam model dan bentuknya. Larung sesaji, kemudian sesajen, kemudian pancenan, kemudian caos dahar, sedekah bumi, bedah bumi, macam-macam bentuknya. Tetapi sebetulnya mengerucut pada satu kesimpulan, sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah aku mengutus, ya, rasul sebelum engkau hai Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah, kecuali mesti kami berikan wahyu kepada rasul sebelum engkau itu bahwasanya la ilaha illallah. Fa'buduni, maka hendaknya kalian semua hai manusia mentauhidkan aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini urgensi penting apa? Dakwah tauhid. Kemudian di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida rahimahullahu taala mengatakan, fa kullu nabiyyin ba'athahu Allah, setiap nabi yang pernah diutus oleh Allah, yad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Mereka menyeru manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wal fitratu syahidatun bidzalika aidha, dan fitrah itu juga menjadi faktor pendukung atas hal itu. Ya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah mentauhidkan Allah. Nanti akan kita sampaikan ada orang hidup di zaman jahiliyah tetapi dia tidak mengikuti, ya, praktek-praktek kesyirikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ay yuladu alat tauhid. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Fa'abawahu, tapi kedua ayah bundanya, yuhawidanihi, yang mencetak dia menjadi orang Yahudi, au yunassiranihi au yumajjisanihi, atau mencetaknya menjadi orang Nasara, atau mencetaknya menjadi orang Majusi, penyembah api. Naudzubillah min dzalik. Wal musyrikuna la burhana lahum, sedangkan orang-orang musyrikin itu dia tidak punya dalil. Kok berbicara masalah tauhid yang membahasnya orang tidak pernah sholat? Kok ini dibilang syirik, ini dibilang syirik? Kita kan nggak nyembah jimat ini. Itu sama dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy, kami itu nggak menyembah Lata, Uzza, Manat kok. Mereka hanya menjadi perantara, penyambung antara kita dengan Allah. Karena Lata, Uzza, Manat, Hubal, mereka adalah orang-orang saleh yang sudah mati. Kita bertawasul, beristighatsah, minta didoakan oleh mereka agar Allah mengampuni kami, mengabulkan hajat-hajat kami. Itu ucapan orang-orang kafir Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu kata Allah, kalau engkau tanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang mematikan menghidupkan Allah. Itu pula yang diucapkan oleh para agen-agen kesyirikan dari kalangan para dukun, tukang ramal, tukang santet, para dajjal. Mereka mengatakan begitu, ngasih jimat le, taweni jimat ya le, iki aja dianggap Gusti Allah le, iki ming pinangka sarana. Semua dukun mengatakan begitu. Ya, beberapa hari yang lalu sebelum saya nanjak ke sini, ada tetangga yang sakit, badannya panas tiap malam hari. Ya, minta diruqyah. Setelah saya datang, dicek, ternyata di pintunya itu ada jimat. Saya dedel, ternyata ada qasidahnya. Li khamsatun utfi biha harral waba al-hatima al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Saya memiliki 5 manusia mulia yang dengan kelima manusia itu saya akan bisa menyingkirkan seluruh bala dan malapetaka yang muncul, yang menyebar. Kelima manusia itu adalah Al-Mustafa.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtadha dan Ali bin Abi Thalib. Wa ibnahuma Hasan dan Husain. Wa Fatimah dan juga Fatimah. Itu isi qasidahnya. Kemudian di kertas itu juga dituliskan simbol-simbol syaitan yang berisi rumus-rumus tertentu. Tidak ada yang tahu kecuali dukunnya sama setannya itu. Saya bilang sama itu, Pak Bu nyun pangapunten jenengan ajeng diruqyah ping 1000, kalau jimat ini masih nempel di sini nggak ada gunanya. Terus pripun nggih Mak? Kudu diobong. Mangobong jenengan mawon ngoten niku. Lah ngobong iki ora usah duwe rek ta. Ora usah ngejelaske rek ta jenengan. Jadi hampir dalam setahun itu tiap 2 bulan, tiap 1 bulan itu ada orang-orang datang ke rumah. Ada yang bawa karung, tak kirain itu arep munjung apa ngono. Munjung kiai nggo karung. Iki napa niki Pak? Niki sini jimat niki ta. Wah, remuk. Lah untuk apa dibawa ke sini? Mohon ini dimusnahkan. Jenengan nggak bisa bakar toh. Kemarin saya bakar 1, ponakan saya langsung kesurupan. Ponakan jenengan sholat? Enggak sholat. Ya wes bolone setan, saya bilang gitu. Jadi bakar saja. Kalau ada orang kesurupan, jangan dideketin, biarkan saja. Nek kesel rak waras dewi. Ya. Saya pernah baca tentang ilmu survival ya. Di antara trik cara menghadapi orang yang kesurupan itu, jangan dikasih perhatian sama dia. Setannya itu sedang acting, nyari perhatian. Nek dikeruyuk seneng dia. Biarkan wis main gulung kuping, tinggal godhok udang wae, tinggal ngopi. Wah, kok aku ra nang sing ngruyuk ah, pergi gitu. Minggat setane. Tapi kalau antum takut wah jenengan nyuwun apa? Nyuwun Samsu apa? Lintingan gitu, malah seneng dia. Seperti itu. Dan sudah puluhan jimat. Bahkan kita bikin video sama ya, Mas Rektor itu. Bakar beberapa jimat. Kono ya orang mecicil ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau pulang ke rumah ada benda-benda klenik, raja, jimat dan sebagainya langsung ambil, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bakar. Karena kalau sampai mati kita masih memelihara jimat itu, ma'aflah ta'abada kata Nabi. Engkau tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Maknanya apa? Ya neraka ujung-ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang berzina, orang makan riba, orang membunuh, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi kalau pasang jimat, pergi ke dukun, memiliki akidah klenik, syirik, khurafat, takhayul, tidak bertobat sampai mati, maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik. Tetapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Seperti itu. Jadi kecemburuan kita harus dibangun di atas doktrin tauhid ini. Nggak ponakane nyolong, waduh di sidang 2 jam. Begitu ponakane LKMD, sidang 2 jam. Lamaran kari melendung dhisik. Di sidang 2 jam, ini piye kok iso LKMD ngene iki. Tapi ketika ponakane berbuat syirik, pasang jimat, diem saja. Ini kebalik ini. Dan banyak orang yang kebalik. Ya, seperti tongkat ini kebalik ini. Namanya Kiai Pelintir Sungsang. Harusnya kan dia akarnya di bawah sini. Karo Mas Mandra dibalik ini. Sekarepmu. Itu urgensi tauhid yang pertama. Kemudian yang kedua, ahamiyatut tauhid. Cepat kita karena memang masa pandemi tidak boleh lama-lama. Dakwah tauhid itu mencocoki fitrah manusia sebagaimana tadi kita sampaikan. Pernah ada doktrin mengatakan pemilik pemahaman Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak menempati ruang, Allah tidak menempati dimensi, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Itu adalah pemahaman yang banyak diatur, yang banyak dianut oleh mayoritas manusia. Ya, penganut sifat wajib 20 Allah, apa itu wujud, idam baqa, al-mukhalafatu, al-hawadith, dan seterusnya. Itu adalah pemahaman yang dianut oleh mayoritas, dan itu merupakan penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Dijawab oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, tidak betul itu. Satu,
Manusia itu secara fitrah berada di atas agama tauhid. Yang kedua, siapa yang sudah pernah melakukan sensus? Nggak ada kan? Yang ketiga, manusia itu insya Allah akidahnya di atas tauhid, kecuali dia sudah masuk ke dalam madrasah Asy'ariyah. Baru dia kena syubhat tadi, Allah tidak menempati dimensi. Allah tidak mungkin Allah itu di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah bisa ditunjuk. Kalau Allah ditunjuk berarti Allah itu menempati dimensi. Kalau Allah menempati dimensi berarti Allah itu butuh kepada makhluk, dan itu tidak mungkin. Jadi dalil Al-Quran itu ditolak dengan teori-teori apa? Akal. Antum harus paham bahwa akal kita, penglihatan kita, pendengaran kita itu terbatas dan sangat lemah sekali. Terutama di gunung. Siapa yang semalam nanjak ketemu pocong? Itu karena penglihatan antum lemah. Ya toh? Orang yang jaket disampir ki rumasane pocong. Setelah dicerai buat jaket. Berarti mata antum itu tertipu. Tidak boleh mengikat standar kebenaran dengan hasil penglihatan mata, tidak boleh. Kebenaran hanya diukur dengan dalil, bukan penglihatan mata. Meskipun mata antum melihat, kalau bertentangan dengan dalil, hasil penglihatan mata dibuang. Bener nggak? Saya kemarin diperiksa sama teman-teman Ungaran dari Valeri Optik itu. Dites saya. Baca sini gimana, Sob? Jelas. Kalau maju gini, kok beruat ya? Usia antum berapa? 37. Wajar katanya. 37 itu seperti itu. Jadi pandangan mata mulai melemah. Nabiullah Isa alaihi salam di dalam Sahih Bukhari melihat seorang lelaki mencuri. Nabi mengatakan, engkau mencuri. Kata lelaki tadi, wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Tidak, saya tidak mencuri. Demi zat yang tiada ilah kecuali dia, saya tidak mencuri. Padahal Nabi Isa melihat dengan matanya. Apa kata beliau? Amantu billah wa kadzabtu aini. Saya beriman kepada Allah dan saya dustakan hasil penglihatan mata saya. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran, Allah kata Allah, walladzina yarmunal muhsanat. Orang yang menuduh orang lain melakukan zina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung proses terjadinya zina, seperti ember masuk ke dalam sumur, fajliduhum thamanina jaldah. Itu yang melapor, yang menuduh beserta saksi-saksinya yang kurang dari 4 tadi dicambuk semuanya, 80 kali cambukan. Saya melihat orang zina, dibawa ke pengadilan. Ente menuduh si fulan berzina? Iya. Ente ngeliat sendiri, lihat. Seperti ember masuk ke dalam sumur, meloho, saya bilang gitu. Datangkan saksi 4 orang. Datangkan. Ente ngeliat dia zina? Lihat. Meloho katanya. Saksi yang kedua, meloho enggak? Kurang cetos saya soalnya gerumbul-gerumbul gitu. Ini yang lapor, dan ketiga orang ini, 2 saksi ini dicambuk 80 kali. Hasil penglihatannya enggak dianggap. Itu menurut syariat. Kasus lagi dalam masalah ru'yatul hilal. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Fa in humiya alaikum, tapi jika mendung akmilul iddata thalathina, genapkan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30. Artinya kalau mendung sudah nggak usah mikir hilal atau enggak. Bilangan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Misalnya sore ini tanggal 29. Sorenya mendung. Kalau mendung, kalau ada hilal kan berarti besok tanggal 1 Syawal ya. Tapi kalau mendung, besok itu dianggap tanggal 30. Pertinyi tanggal 20 besoknya itu setelah 29. Mungkin nggak sebetulnya di balik mendung itu ada hilal. Mungkin nggak? Mungkin kan? Ada hilal di balik mendung, cuma ketutupan mendung. Kata Nabi, jangan ngurusi hilal lagi kalau mendung. Nggak dipakai lagi hilal-hilalan. Tapi menurut hitung-hitungan saya, pergerakan bulan itu dalam 1 hari sekian derajat. Harusnya tanggal 29 ini sudah wujudul hilal. Sudah ada hilal. Menurut hitungan matematis. Cuma dia ketutup mendung. Kita mau pakai yang mana? Mau wujudul hilal apa menggenapkan Sya'ban? Genapkan Sya'ban. Kenapa? Karena agama itu bukan dengan hasil hitung-hitungan matematis. Tapi kan sudah ada hilal di balik mendung. Berarti Nabi keliru dong. Ente berani menyalahkan Nabi.
Kalau saya menjawab, Nabi bisa jadi keliru menurut para ahli ilmu astronomi, tapi Nabi tidak akan mungkin keliru menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sikap seorang ahli tauhid. Jadi manut sama dalil sudah. Jangan hitung-hitungan pakai akal, hitungan matematis, hasil penglihatan mata, hasil pendengaran. Iya, saya mendengar kuntilanak tertawa, padahal itu cuma HP temennya, alarm. Hihihihi. Itu kalau nggak dimatikan ya nggak berhenti itu. Hihihihi. Gitu. Demi Allah saya mendengar kuntilanak semalam itu. Enggak, itu kan ada tetangga saya. Enggak, itu kan bukan suara kuntilanak, itu kan HP. Oh beda, suara HP sama kuntilanak beda. Cik ngayal ngono. Uang ini horor ya ngono. Oh tobeng gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kenapa dakwah tauhid sesuai dengan fitrah? Di antara buktinya juga adalah di zaman jahiliyah ada seorang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Padahal Nabi Muhammad belum diutus waktu itu. Dia mengingkari kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang beribadah kepada wali-wali yang sudah mati itu. Dia mengatakan Arabban wahidan am alfa rabbin adinu idza taqassamatil umur. Apakah Tuhan yang satu atau 1000 Tuhan yang harus aku yakini ketika manusia bercerai-berai dalam masalah akidah? Dan itu sesuai dengan firman Allah. Arbabun wahidun arbabun mutafarriqun khairun amillahil wahidul apakah Tuhan yang banyak itu yang lebih baik ataukah Allah yang maha satu? Jadi ada orang dengan fitrahnya dia bisa menjadi orang bertauhid meskipun dia hidup di tengah orang-orang jahiliyah. Itu menunjukkan dakwah tauhid itu sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga dakwah tauhid itu adalah dakwah yang pertama yang diserukan, yang dikumandangkan oleh para nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul diutus, mereka tidak diperintah untuk ngajari sholat, untuk ngajari zakat, untuk ngajari fikih, tetapi diperintahkan pertama kali untuk manusia itu mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Sesembahan-sesembahan yang lain dibuang, sumingkir katanya. Hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya. Dan kami telah mengutus pada setiap kaum itu satu rasul yang menyeru agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu jin? Apakah itu mayit yang diklaim itu masa hidupnya seorang wali? Ataukah itu batu? Kalau di Gunung Lawu banyak itu. Ada sumber Jolotundo, ya ada lagi yang lainnya. Orang meminta berdoa di situ. Kalau orang Islam kan nggak berdoa di situ. Orang Islam berdoa di mana-mana tempat, tidak mengkhususkan berdoa di situ. Terutama berdoa di masjid. Apalagi jika disertai adanya keyakinan-keyakinan klinik di tempat-tempat tertentu. Ya, di mana lagi? Sendang derajat. Gimana lagi? Cokro Surya itu horor dulu dibilangnya itu. Gunung Selamat ada pos Samar Hantu. Pos berapa itu? 4 ya. Ya lewat Bambangan itu ada pos Samar Hantu, ada pasar setan. Di sini juga ada pasar setan di sini. Nanti kita lewat kalau yang mau buzak lewat pasar setan. Tempat paling angker di Gunung Lawu. Ya. Nah, itu tidak benar. Kemudian disebutkan dalam banyak ayat surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85 dikisahkan dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Beliau menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 950 tahun. Bayangkan. Karena usia Nabi Nuh itu sangat banyak. Adapun kita 60 sampai 70 tahun. Ada yang 30 wis rencana arep mati tadi. Ternyata ora sida. Alhamdulillah cik urip ya Allah. Qala Syekh Muhammad Khalil Haras, ya, mantan Asy'ariyah yang pelajari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membantahnya, tapi justru kemudian beliau mengikuti manhajnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menjadi pembela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang paling terdepan.
Ya, sampai menulis kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah As-Salafi. Gitu. Apa kata Syekh Muhammad Khalil Haras ketika beliau menukil ucapan Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam syarah Aqidah Tahawiyah. I'lam anna tauhid, ketahuilah bahwasanya tauhid itu awwalu da'watir rusuli. Itu adalah awal dakwahnya para rasul. Wa awwalu manazilit tariq, dan itu awal jalan yang selanjutnya kita tempuh. Wa awwalu maqamin yaqumu fihi saliku ilallah. Ya, dan makom pertama, anak tangga pertama yang selanjutnya kita lewati bagi orang-orang yang ingin berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada spanduk from Gento to Hero bagi para mantan Gento, belajar tauhid dulu yang benar. Ya, bukan hanya mantan Gentonya juga, termasuk yang lainnya juga harus mempelajari tauhid secara intens dan menjadikan tauhid itu sebagai sebuah prioritas pertama dan utama. Kemudian beliau mengatakan lagi, bal a'immatus salafi kulluhum, bahkan para imam-imam kaum salafus saleh seluruhnya muttafiquna, itu telah berkonsensus, bersepakat, berijma' ala anna awwala ma yu'maru bihi al-'abdu asy-syahadatan, bahwa hal pertama yang diperintahkan bagi seorang hamba adalah kalimat syahadat, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, saya ringkas saja, tauhid itu menjadi sebab paling utama seseorang masuk ke dalam surga. Bahkan kalau amalannya sebanyak gunung, sebanyak di lautan, kalau dia tidak bertauhid, tidak ada gunanya sama sekali. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, pergi ke dukun, kemudian membaca ramalan zodiak, si fulan bintangnya Sagittarius, Aquarius, Neptunus, Pluto, rezekinya akan begini dan begini, jodohnya itu sedang bermasalah dan seterusnya. Itu adalah merupakan bagian dari kesyirikan. Ya. Kalau tidak bertobat, ya hancur semua amal soleh yang sudah dia lakukan. Tidak ada guna dan faedahnya. Umar Ibn Khattab pernah melihat seorang Yahudi memikul kayu bakar, kismin dia. Kata orang Jawa, kere gedibal pitulikur, saking melarate. Umar Ibn Khattab itu menangis melihat orang Yahudi. Ditanya pada para sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau melihat orang Yahudi menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Ya, kata Umar, dia sudah bersusah payah bekerja, beramal, tetapi kelak akan masuk ke dalam neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bersusah payah, berinfak, bersedekah, haji puluhan kali, tetapi begitu sampai di Ka'bah, gunting kiswah Ka'bah, dipakai buat jimat, tidak ada gunanya. Ya. Tasla naran hamiyah, akan dijebloskan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus ada sebagian orang-orang liberal itu, ya, orang-orang yang weng. Kalau begitu Allah tidak adil dong. Orang orang berbuat baik kok masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, kita jawab Allah itu maha adil. Ya, dan dibuatlah analogi, kalau seorang mahasiswa ikut perkuliahan selama 8 semester, ikut ujian, ya, ikut praktek, ikut KKN, begitu lulus tidak dikasih ijazah. Kenapa? Saya sudah masuk lengkap, ikut kuliah, tidak pernah absen, KKN saya jalan tapi nggak dikasih ijazah. Jawabannya karena kamu dulu nggak daftar masuk kuliah. Itu. Dia beramal soleh tapi nggak daftar. Daftarnya gimana? Masuk Islam dulu, gitu kan? Apakah kita akan mengatakan, oh kampus zalim itu? Wong saya sudah masuk 8 semester kok nggak dikasih ijazah. Itu kan zalim. Yang zalim kampusnya apa? Mahasiswanya yang ubeng itu. Mahasiswa ubengnya, karena dia nggak daftar kok ikut kuliah, ya, tidak daftar. Begitu juga dengan orang-orang kafir. Begitu juga dengan orang-orang berbuat syirik kepada Allah, meskipun dia beramal soleh, tetapi tidak ada guna dan manfaatnya. Pembahasan terakhir yang saya sampaikan adalah beberapa model penyimpangan tauhid. Oh, masya Allah, kabutnya datang dan indah sekali. Ya. Beberapa penyimpangan apa? Tauhid. Yang pertama,
Banyak sekali penyimpangan tauhid itu. Saya tuliskan di sini, sarful ibadati li ghairillah. Memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang beribadah tapi niatnya bukan untuk Allah. Seperti orang beribadah berzikir untuk mendapatkan kesaktian, mendapatkan kekayaan, mendapatkan derajat dan pangkat. Berarti dia telah berbuat syirik. Atau dia berdoa kepada selain Allah. Minta kepada Sunan Lawu. Ya Allah, ya Sunan Lawu, saya berziarah napak tilas di sini supaya turun dari Gunung Lawu bisnis saya menjadi lebih laris. Itu kesyirikan itu. Karena dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Berupa apa? Doa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah. Tawakal dan doa ini merupakan bentuk ibadah yang selainnya hanya kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghuluw fi haqqil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekstrim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mengatakan la taturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melampaui batas kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas kepada Isa bin Maryam. Katakanlah sesungguhnya aku hanyalah hamba dan utusan Allah. Nabi hadir, para sahabat langsung berdiri untuk menghormati. Dilarang oleh Nabi. Tidak usah berdiri, tetap duduk saja. Itu Nabi Muhammad seperti itu. Ya. Ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak dan engkau wahai Nabi. Jangan kamu katakan begitu. Masya Allah thumma syi'ta. Kehendak Allah kemudian baru engkau wahai Nabi. Jangan disejajarkan Nabi dengan Allah. Meskipun hanya dengan ungkapan kalimat. Gitu, tidak boleh. Tapi kan niatnya nggak begitu. Meskipun niatnya nggak begitu, semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu wajib untuk dipotong. Harus ditinggalkan. Seperti itu. Kemudian di antara bentuk sikap ekstrim kepada Nabi, melampaui batas kepada Nabi adalah annahu ya'lamul ghaiba. Bahwasanya Nabi itu mengetahui perkara gaib. Tidak benar sama sekali. Karena Allah Ta'ala mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada satu makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui kegaiban kecuali Allah. Termasuk Nabi Muhammad tidak mengetahui kegaiban. Kalau Nabi mengetahui kegaiban, tentunya dia akan bisa menghindar dari tusukan tombak. Benar nggak? Tapi kenyataannya Nabi ketusuk. Berarti Nabi nggak bisa memprediksi datangnya tombak itu. Wah, 5 menit ke depan di tempat ini jam segini saya akan ditusuk tombak. Maka saya tidak akan ke tempat itu. Ben luput. Harusnya kan gitu. Tapi Nabi kena tombak. Berarti Nabi tidak tahu. Dalam riwayat disebutkan Nabi itu sholat menggunakan sendal. Ini termasuk sunnah di gunung. Jadi kalau antum sholat di gunung itu sholat pakai sepatu, jangan telanjang kaki. Kata Nabi, "Shallu ala ni'alikum, fa innal yahuda la yusalluna ala ni'alihim." Sholatlah kalian dengan menggunakan sepatu kalian, karena orang Yahudi tidak mau sholat pakai sepatu. Maka orang Islam harus sholat pakai sepatu. Kadang-kadang, kapan itu? Di gunung. Itu sunnah. Dan sulit kita sholat pakai sepatu kalau nggak di gunung. Antum neng masjid sholat pakai sepatu, ditapuk kita mirin. Sholat yang sepatu sembarangan aja, ya marmer ya. Pel pagi sore sholat pakai sepatu, padahal itu merupakan sunnah. Kapan peluang kedua selain di gunung? Ketika sholat hari raya di lapangan. Sholatlah pakai sendal, itu sunnah Nabi. Nabi pernah sholat pakai alas kaki. Udah dapat beberapa rakaat, Jibril datang. Muhammad, alas kakimu kena najis. Lalu Nabi melepaskan sendalnya, dilepaskan di tengah sholat. Para sahabat melihat, loh Nabi lepas sendal. Mereka ikut-ikutan lepas sendal. Para sahabat. Begitu selesai sholat, Nabi mengatakan, kenapa ente melepas sendal? Karena kami melihat Nabi lepas sendal. Nabi kan imam. Kami ikut lepas sendal. Saking semangatnya para sahabat di dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibantah oleh Nabi, nggak seperti itu. Saya lepas sendal, dikasih tahu Jibril, kalau sendal saya kena najis. Kalau kalian nggak kena najis ya, nggak usah lepas sendal. Di antara pelajaran bisa kita petik adalah satu, Nabi Muhammad tidak mengetahui kegaiban. Yang kedua,
pembebanan syariat ya, atau berlakunya hukum syariat itu baru dihitung ketika seseorang sudah ngerti. Dalilnya apa? Nabi kena najis, tapi Nabi tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Padahal sudah dapat beberapa rakaat ada najisnya. Tapi karena nggak tahu, itu tidak diberlakukan hukum. Seperti itu. Ya. Jadi mengingkari orang yang melakukan pelanggaran syariat itu harus dilihat dia itu sudah ngerti belum sih. Gitu. Ada orang kencing di masjid, mau dijototi para sahabat. Ya jangan, biarkan dia sampai selesai, sampai tetes yang terakhir. Sampai tetes yang terakhir. Kenapa? Karena kalau belum selesai dicegah, dijotosi, justru najisnya malah etek-etek kemana-mana, malah semakin luas jangkauan najisnya. Itu baru berlaku setelah seseorang mengilmui. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kegaiban kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Kemudian selanjutnya bahwasanya Nabi itu mendengar seluruh perkataan. Nabi tidak mendengar seluruh perkataan. Antum berziarah misalnya ke makam Nabi, Nabi nggak dengar. Nabi hanya mendengar salam saja. Banyak hadis menceritakan kalau ada orang mengucapkan salam, maka Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Itu ada beberapa riwayat. Tapi ucapan-ucapan selain salam Nabi nggak dengar. Karena Nabi sudah wafat. Jadi termasuk sikap ekstrim jika kita meyakini Nabi itu mendengar keluh kesah kita. Ketika kita capek, wahai Nabi, tolonglah saya Nabi. Itu kesyirikan itu. Minta tolong istighosah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada Nabi. Ada sahabat diganggu oleh orang-orang munafikin. Lalu dia memiliki usul, hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah. Marilah kita para sahabat meminta tolong beristighosah kepada Nabi. Dibantah sama Nabi, tidak. Istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri yang melarang. Waduh, Wahabi gue. Nah, kalau begitu Nabi Wahabi berarti. Ya. Jadi harus dipikir dulu sebelum berbicara. Kemudian di antara sikap ekstrim juga, dunia dengan seluruh isinya itu diciptakan karena nur Muhammad. Itu juga merupakan bentuk sikap hulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyimpangan tauhid selanjutnya adalah mendatangi dukun dan tukang sihir. Mendatangi dukun dan tukang sihir. Dalilnya sangat terkenal, man atakahinan aw arrafan. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya omongannya dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah kafir terhadap wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar datang saja bertanya tetapi tidak meyakini ucapan dukun, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Tidak diterima 40 hari. Mbah, kula sowan mriki Mbah dukun pindah silaturahim, jangkepipun angka kalih kula caos niki kunjungan nggih. Ingkang angka duka kula badhe taken niki kinten-kinten kula rabi dinten sing becik niku kapan. Kok teko dukun ngomong. Aku basa-basi, aku kira percaya. Salat kita dia diterima 40 hari. Kalau percaya, kafir kita. Sampai kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini teman-teman yang sudah ngaji itu. Sudah ngaji, ngaku-ngakunya pengikut dakwah tauhid, tetapi tidak berlepas diri dari kesyirikan. Gak ada gunanya. Antum nikah pergi ke dukun dimintakan hari baik, itu namanya ilmu sampar wangke, tali wangke. Le kowe lahirnya dina apa le? Kula Selasa Kliwon, Mbah, Anggara Kasih. Bojomu apa? Bojo kula malam Jumat Kliwon. Oh, kuwi becike sesuk kudune tak menurut petunganku iki buka primbon iki kudune nikahmu sesuk kudu Rebo Wage. Nek ra kuwi cilaka. Orang tua kita masih berkonsultasi dengan dukun, kita rela. Kita ikhlas. Dan tidak ada pengingkaran sama sekali. Di mana berlepas dirinya kita terhadap kesyirikan dan ahlinya. Harus punya prinsip kalau sudah berbicara tentang tauhid. Ya. Orang calon mertua saya tuh kalau nggak Rebo Wage nggak mau boleh apa namanya? Calon istri yang oke. Ya, sing luwih ayu oke. Sing luwih sugih ya oke. Wah, kula niku nek kalih mboten niku kula mboten saged kita pret gitu ya. Nyuwun kontak gitu. Nyuwun kontak. Sing luwih ayu insyaallah ada. Karena ada beberapa ikhwan itu datang ke saya, Ustaz, saya tolong dicarikan istri
yang cantik jelita, yang soleh, yang kaya raya, sweet 17. Iku nek enek kok tak pek dhewe Mas. Yang duweni penjaluk kok aeng-aeng. Yang penting wanita bertauhid, soleh, cukup. Jangan yang lain-lain. Nyari bidadari nanti di surga ya. Dan perlu ngilu gidoke dhewe. Gimana kualitas kita itu? Awake dhewe setulegi kok. Jaluk sing cantik jelita. Setengah tua lemu gini-gini. Kemudian penyimpangan tauhid selanjutnya al-ghulu fil kubur. Ekstrim di dalam mensikapi apa? Kuburan. Ya, karena awal kali kesyirikan muncul di dalam sejarah Islam itu karena fitnah ghulu fis sholihin. Sikap ekstrim terhadap kuburan orang-orang soleh ya, dibangun. Kemudian, nah termasuk sikap ghulu terhadap kuburan disebutkan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tabdid li Dhulumati Man Khalafat Tauhid, menjelaskan sisi gelap orang-orang yang menyelisihi dakwah tauhid di halaman 38 sampai 39. Di antara penyimpangan atau sikap ekstrim terhadap kuburan yang dilarang dan itu merupakan bentuk penyimpangan tauhid, yang pertama adalah menyembelih untuk selain Allah, menyembelih di kuburan. Di tempat saya tinggal itu ada sebuah kuburan jaran, kuburan kuda yang dikultuskan. Coba kesyirikan itu, orang kalau sudah kena syirik itu uteknya weng, nggak jalan lagi, akal sehatnya hilang. Ya, kuburan kuda itu dikultuskan dan disembelih setiap tahun sekali 18 ekor kambing. Padahal di masjid kampung itu kalau Idul Adha nggak sampai 18 ekor. Tapi begitu untuk kuburan, jor-joran mereka. Itu tidak boleh seperti itu, menyembelih untuk selain Allah di kuburan. Kemudian raf'uha ziyadatan ala turabil kharij minha, meninggikan kuburan melebihi batas dari tanah yang digali. Jadi kita itu boleh meninggikan kuburan sebatas tanah hasil galian kuburan itu, dikumpulkan di situ. Ojo ditambahi, goleknya tanah huruf. Kecuali kalau kuburannya ambles ya tidak apa-apa. Tapi kalau melebihi batas itu merupakan sikap ghulu terhadap kuburan. Kemudian disemen, dikasih tulisan dan dibangun di atas kuburan. Termasuk juga menduduki kuburan. Ya, menduduki kuburan. Kemudian sholat di kuburan, walau biduni istiqbal, meskipun tidak menghadap langsung ke kuburan. Kata Nabi SAW, la'natullahi 'alal yahudi wan nasarat takhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allahumma laknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dibuat menjadi masjid. Jadi membangun masjid di area kuburannya nabi dilaknat oleh Allah. Apalagi kuburan yang bukan nabi, kuburannya nabi aja tidak boleh. Terus gimana Masjid Nabawi, kan ada kuburannya nabi, itu sudah dipisah oleh tembok. Ya, jadi sudah tidak mengapa. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau ada masjid di sekitarnya ada kuburan, itu harus dibikin tembok pembatas yang menghalangi antara masjid dengan kuburan, seperti itu. Kemudian menjadikannya hari raya kuburan. Namanya upacara apa itu? Pesta makan-makan di kuburan, sadranan atau nyadran. Tidak boleh. Itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebelum meninggal, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Makanya kuburannya Nabi itu tidak dikultuskan, tidak dikasih lampu-lampu, dan tidak dipakai nyadran, tidak dipakai hall, tidak digunakan untuk apa? Ritual-ritual, tidak ada. Kenapa? Karena memang dijaga oleh Allah. Kuburannya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga begitu, karena beliau seorang dai tauhid. Beliau sudah berwasiat, kuburanku jangan dibangun, jangan dikultuskan, jangan dijadikan sebagai tempat-tempat ziarah yang diyakini kalau kita berdoa di situ menjadi mustajabah. Itu penyimpangan tauhid, dan hendaknya kita
meninggalkannya. Yang kelima penyimpangan tauhid adalah menggantungkan jimat, macam-macam jimat itu. Ya. Yang keenam, kita nggak berbicara panjang lebar tentang jimat, ya. Karena tadi sudah kita sampaikan juga cuplek, yang punya harap segera dimusnahkan. Al-qaulu bihayatil Khidir. Ucapan yang mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup. Banyak sekali orang-orang yang mengklaim menjadi muridnya Nabi Khidir. Itu gedebus kerincing, itu ngayawara, APW, apusi, wai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Afa imitta afahumul khalidun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan untuk manusia sebelum engkau kekekalan. Jadi tidak ada manusia yang sebelum Nabi itu dia kekal hidup lama. Maka orang yang mengklaim Nabi Khidir masih hidup, dia bertentangan dengan ayat ini. Surat Al-Anbiya ayat 34. Jadi Nabi Khidir itu Nabi, sudah wafat. Ya. Kemudian dalil yang kedua, la yabqa mimman huwal yauma ala dhahril ardi ahadun. Nabi pernah bersabda begitu, tidak akan tersisa dari kalangan orang-orang yang hidup di hari ini di atas permukaan bumi satupun. Tidak ada satupun orang yang hidup di muka bumi itu bisa bertahan hidup. Maksudnya apa? Yuridu bidzalika an yankhari madzakal qarn. Nabi memaksudkan kepunahan manusia yang hidup di waktu Nabi mengatakan itu. Artinya apa? Ada memang orang yang usianya itu 100 tahun lebih. Berarti Nabi keliru dong? Tidak, karena yang dimaksudkan oleh Nabi adalah orang-orang yang hidup ketika Nabi mengucapkan ucapannya tersebut. Tidak akan ada yang bisa bertahan sampai 100 tahun. Sedangkan Khidir sampai sini itu, Khidir itu sudah di masa Nabi siapa? Nabi Musa loh. Bukan 100 tahun lagi, sudah ribuan tahun. Artinya Khidir sudah meninggal dunia. Alasan yang ketiga, idza kana hayyan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yalzamu alaihi an yahdhura ila Rasul. Seandainya Khidir itu hidup di zaman Nabi, dia wajib untuk hadir di hadapan Rasul, wa yu'minu bihi, beriman kepada Nabi, wa yubayyi'uhu, dan berbaiat kepada Nabi, wa yashhadu bi risalatih, mempersaksikan risalah Nabi, wa yansurahu fi da'watihi wa jihadih, dan menolong dakwahnya Nabi dan jihadnya Nabi. Kenyataannya tidak pernah ada riwayat Nabi ditemui oleh Khidir, kan? Berarti Khidir sudah meninggal dunia. Yang terakhir, karena teman-teman sudah mulai kepanasan, tetapi panasnya kita insya Allah diberkahi oleh Allah. Insya Allah majelis ini dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Seperti itu menjadi motivasi bagi kita. Panas neng dunya ora dadi ngopo, panase neraka bakal ciloko. Yo, antum munggah gunung 14 jam kepanasan dilakoni, ngaji sak jam bekah beku. Piak kayak cecak. Wah, anak sawi ya, anak cecak ya. Yang terakhir ya, antum harap lebih bersabar. Iddi'a'u ilmil ghaib, yaitu mengklaim ilmu gaib. Dalil-dalilnya tadi sudah kita sampaikan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kegaiban. Nah, sebagian para penganut animisme, dinamisme, itu mereka memiliki ajaran yang terkenal dan berkaitan dengan Gunung Lawu ini yang disebut dengan doktrin Sabdo Palon Nagih Janji. Itu ceritanya ya, Prabu Brawijaya V itu karena perang Parekrek ya, di era akhir kerajaan Majapahit, dia dikalahkan oleh salah satu kerabatnya sendiri. Lalu beliau pergi ke Gunung Lawu mengasingkan diri dan meninggal di sini. Kemudian Raden Fatah itu adalah anak dari salah satu istri Prabu Brawijaya, namanya Siu Bansi. Masih putri keturunan Cina tapi Muslim. Kemudian Siu Bansi ini dipindahkan ke Palembang, sehingga Raden Fatah itu keturunan Jawa Cina yang lahir di Palembang. Kelak ketika dewasa dia pergi ke Majapahit mendapatkan pengakuan ayahnya, saya adalah anaknya engkau, saya anaknya Siu Bansi istrimu. Lalu sama Prabu Brawijaya dikasih tanah perdikan di Demak Bintoro.
Karena Raden Fatah ini tahu Majapahit sudah runtuh, dia melakukan perlawanan kepada Majapahit setelah Brawijaya. Ya, mengirimkan panglima perang di bawah kepemimpinan Sunan Nudung atau Raden Usman Haji. Raden Usman Haji meninggal, digantikan anaknya Ja'far Shadiq atau Sunan siapa itu? Kudus. Lalu Majapahit bisa ditaklukkan. Setelah itu Raden Patah itu mengutus seseorang, itu ada beberapa versi, konon katanya Syekh Subakir, konon katanya Sunan Kalijogo, untuk menyusul ke Gunung Lawu di Hargodalam, membujuk Brawijaya V supaya masuk Islam. Katanya berdasarkan cerita tutur, Prabu Brawijaya masuk Islam. Lalu abdi setianya yang bernama Sabdo Palon merasa kecewa. Setelah merasa kecewa, dia mengucapkan sumpah 500 tahun yang akan datang, ya saya akan menyebarkan kembali ajaran kejawen. Dan itu era ini sudah berlalu masa 500 tahun kebangkitan agama lama dan meredupnya agama baru. Agama baru maksudnya adalah agama Islam. Dan katanya Sabdo Palon ini sudah merintis ya kembali kejayaan Majapahit, sudah membangun istananya gaib di alas Tonggo di Ngawi, di lereng Gunung Lawu. Itu semuanya merupakan klaim terhadap ilmu gaib. Dan kita haram untuk meyakininya. Kita hanya meyakini kegaiban berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Selebihnya tidak boleh kita meyakini hal tersebut. Ya. Kemudian setiap ada tempat-tempat yang aneh, batu besar, ya, kemudian pohon besar, itu dikatakan diklaim sebagai peninggalan Prabu Brawijaya. Nama Brawijaya sendiri di dalam kitab-kitab literasi yang ada itu tidak pernah ada. Yang ada apa? Beri Kertabumi. Kemudian setelah diteliti itu teman-teman, ternyata literasi yang menyebutkan keberadaan Sabdo Palon Maya Genggong yang paling tua itu justru didapatkan setelah berakhirnya Perang Jawa di era Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Itu Belanda mengalami kekalahan besar-besaran, mengalami kerugian besar-besaran. Lalu Belanda membentuk satu institut yang kemudian memunculkan cerita Sabdo Palon Nagih Janji untuk memberikan doktrin bahwa orang Jawa tidak bisa menjadi orang Jawa kecuali dia harus kembali kepada agamanya Sabdo Palon. Kenapa? Karena kalau orang Jawa kembali kepada syariat Islam, dia akan menjadi orang-orang yang semangat membela agama seperti pasukannya Diponegoro. Jadi doktrin Sabdo Palon Maya Genggong itu ya doktrin yang palsu. Dia diada-adakan oleh company Belanda untuk melemahkan eksistensi tauhid dari dada-dada orang Jawa. Bisa nggak orang Jawa jadi orang Islam? Menurut doktrin Sabdo Palon Nagih Janji tidak bisa. Tapi menurut kita bisa nggak? Bisa. Makanya tadi ada kaos warna merah, wong Jawa ojo lali Islami. Begitu. Saya mengatakan begini bukan anti budaya Jawa, enggak. Saya termasuk apa ini namanya? Apa sih? Sutresna budaya Jawa. Ini loh Mas Bian pakai belangkon. Kadang-kadang saya pakai belangkon juga. Ini Mas Wiwit pakai batik juga ya. Pengajian saya mayoritas malah pakai bahasa Jawa. Saya nulis Jawa Hono Caraka ya bisa. Tekanku ini puntir sungsang. Tapi kalau sudah bicara kesyirikan tidak ada tedeng aling-aling. Ya. Harus blak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling. Bares kures blak kotang. Ya. Terus terang tanpa tedeng aling-aling. Yang syirik katakan syirik, yang tauhid katakan tauhid. Tidak ada toleransi. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kita tetap bisa menjadi orang Jawa dengan tetap apa namanya mensyiarkan tauhid, Al-Quran dan dakwah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh. Seperti itu. Barangkali itu saja Mas Wiwit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia ya, Mas Fatur dan teman-temannya, Masya Allah, totalitas ya, panitia yang kabotan carry dibawakan, bahkan di atas carrier itu masih ditumpuki ransel lagi. Saya nggak membayangkan loh, saya bawa tas kecil selempang aja udah tele-tele,
Ya, ini carrier rangkap 2. Jadi carrier kalau menungsane ini gede carrier. Tapi mereka bisa sampai tempat sini. Jazahumullahu khairan wa nafa'a bihil Islam wal muslimin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih besar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya kepada kepolisian yang telah memberikan izin kepada kita, ya meskipun dengan prokes ketat, ya harus pakai masker, kemudian mempercepat durasi daurah kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sebaik-baiknya untuk mereka semuanya. Jazakumullahu khairan wallahu taala alam bisawab.